Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatihah Nurrohmah, NIM 2119236. Di sini saya akan membuat sebuah video yang ditugaskan dalam mata kuliah kewirausahaan yang isinya memaparkan tentang makalah pola pikir kewirausahaan yang diampu oleh Bapak Tabiin Magister Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit memaparkan perihal materi dari makalah yang saya buat, yaitu makalah yang berjudul Pola Pikir Kewirausahaan. Sebelumnya langsung saja, sini saya akan menjelaskan tentang kewirausahaan itu apa sebelum masuk ke dalam pola pikir kewirausahaan. Yang pertama, kita sering mendengar dengan kata-kata wirausaha yang sering atau disebut biasanya entrepreneurship gitu ya. Entrepreneurship itu berasal dari kata Prancis yang artinya entreprendre, kurang lebihnya seperti itu. Artinya apa? Melaksanakan atau memulai sebuah usaha gitu. Yang artinya seseorang yang membuka usaha dan siap menghadapi resiko kehilangan atau kerugian dalam upaya mendapatkan keuntungan. Nah, di situ seseorang yang mahir melahirkan satu usaha baru disebut entrepreneur. Tadi sudah menyinggung tentang entrepreneur itu apa. Selanjutnya tentang pola pikir kewirausahaan. Di sini pola pikir kewirausahaan atau disebut dengan entrepreneurial kewirausahaan atau entrepreneurial mindset atau pola pikir kewirausahaan itu yaitu pola pikir seorang wirausaha yang sederhana atau seperti itu, menyadari adanya peluang dan mengambil resiko serta memanfaatkan situasi yang tidak pasti dibanding menghindarinya. Ini apa? Orang yang memiliki pola pikir ini juga berorientasi pada solusi, yaitu maksudnya apa? Berani belajar dari kesalahan dan berorientasi pada hal-hal yang baru. Beliau itu maksudnya dia berani mencoba hal-hal yang baru. Selain itu, pola pikir kewirausahaan juga merupakan kecenderungan untuk menemukan atau mengevaluasi dan memanfaatkan peluang gitu. Selanjutnya, pola pikir seorang pengusaha berbeda dengan mereka yang bukan pengusaha. Beda ya, antara pengusaha, pola pikir pengusaha dengan yang tidak berusaha, beda pikiran. Atau bisa disebut dengan beda mindset, yaitu seperti kayak seorang pengusaha itu sering sekali dihadapkan dengan situasi yang tidak kepastian. Artinya kan namanya juga usaha, kadang hasil, kadang untung, kadang buntung gitu kan, kadang rugi dan sebagainya. Nah, juga pengusaha juga memiliki resiko yang tinggi, tekanan waktu yang mendesak dan tentunya melibatkan emosi begitu untuk hal tersebut. Untuk menghadapi kondisi tersebut, seorang pengusaha harus di sini saya memiliki kiat-kiat ya. Jika ada menemukan masalah hal semacam tadi, bisa dengan yang pertama menumbuhkan efektuasi. Apa sih efektuasi itu? Efektuasi itu adalah suatu proses yang dimulai dengan apa yang dimiliki seseorang. Maksudnya siapa mereka, apa yang mereka tahu, dan dari siapa mereka tahu gitu. Lalu memilih di antara hasil yang mungkin dicapai, misalnya seorang juru masak nih, ada juru masak yang disuruh tuannya untuk melihat bumbu dan bahan yang ada di dapur, lalu menyiapkannya untuk masakan gitu. Di sini juru masak harus membayangkan menu yang mungkin dihasilkan berdasarkan bahan bumbu yang ada gitu. Misal memilih menu dan menyiapkan makan gitu. Lalu berdasarkan proses tadi itu namanya proses efektuasi gitu. Efektuasi ini dimulai dari bahan bumbu yang ada, lalu berfokus untuk menyiapkan menu yang mungkin akan dimasak gitu, seperti itu gambarnya seperti itu. Lalu yang kedua, dapat beradaptasi secara kognitif gitu. Maksudnya apa? Menggambarkan sejauh mana
Fase seseorang pengusaha bersikap dinamis, fleksibel, mengatur diri sendiri, dan keterlibatan dalam proses mendapatkan kerangka kerja untuk pengambilan beragam keputusan yang berfokus pada kemampuan merasakan serta memproses perubahan dalam lingkungan mereka, lalu bertindak terhadap perubahan tersebut secara sederhana. Kemungkinan ini adalah kognitif, membuat kita menjadi lebih mawas diri gitu. Lalu yang ketiga, sebelum ketiga nanti ada tadi kan mawas diri, mohon maaf. Lalu berpikir keras, terus berefleksi, bersikap strategis. Kalian mungkin sudah tahu ya sikap strategis itu apa. Lalu berencana, kita mempunyai planning step by step apa yang kita akan lakukan untuk kedepannya gitu. Pasti kan kita kan punya planning gitu kan. Lalu memiliki rencana di pikiran kita, mengetahui apa yang perlu diketahui dan mengawasi diri sendiri kita gitu. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam roda lubang-lubang yang tidak kita ketahui gitu. Kita harus mawas diri. Lalu yang ketiga, pembelajaran dari kegagalan. Kita mengambil dari kegagalan bisnis. Misal kita berbisnis selalu gagal, nah kita ambil pelajaran dari situ. Bukan jangan kita malah mundur gitu. Kita jangan asa ketika kita gagal dalam berbisnis itu adalah suatu pelajaran yang sangat berharga gitu. Kegagalan bisnis terjadi dari pengalaman yang tidak mencukupi. Misalnya kegagalan bisnis ini memberikan umpan balik bagi seseorang pengusaha untuk merevisi pengetahuan yang mereka miliki, lalu mengenai bagaimana sih mengelola bisnis tersebut secara efektif gitu. Jadi kita kan tahu, misalnya kita gagal, berarti kita kan bisa mengoreksi mana sih yang salah. Oh, ini di sisi ini yang salah, kita bisa memperbaiki itu. Kita belajar dari situ gitu. Yang kita, misal kita taunya A, oh ternyata A itu salah, kita harus pilih jalan lain, misal B, ternyata B itu benar gitu. Di situ kan kita mendapatkan ilmu untuk berbisnis gitu, seperti itu. Lalu merevisi asumsi konsekuensi tentang penilaian, keputusan, tindakan dan non ketindakan sebelumnya gitu. Selanjutnya yaitu yang keempat adalah intuisi. Apa sih intuisi itu gitu? Intuisi adalah salah satu kemampuan manusia untuk mengenali sesuatu yang akan dikerjakan atau dilaksanakan. Nah, karena dengan memakai intuisi ini, maka pekerjaan yang akan dilakukan setelah kita ketahui hasil dan bentuknya gitu. Setiap manusia mempunyai intuisi. Nah, yang mana intuisi tersebut memang telah menjadi bagian dari komponen ruh dan tubuh manusia gitu. Dengan bekal inilah manusia meraih kesuksesan dalam menjalankan kehidupan, dan intuisi sebagai pendorong kemampuan bertindak sesuai dengan ilmu yang ia pelajari seperti itu. Lalu saya ada beberapa penjelasan tentang dimensi pola pikir. Ada 5 dimensi dari pola pikir kewirausahaan. Yang pertama, goal orientation, yang merupakan istilah untuk interaksi antara konteks dan motif dan mempengaruhi bagaimana konteks ditafsirkan dan diinterpretasikan dan pada saat yang bersamaan. Konteks juga mungkin menjelaskan motif individu, seperti goal orientation itu sejauh mana individu menginterpretasikan sebagai variasi lingkungan dalam beragam tujuan pribadi, sosial, dan organisasi. Lalu selanjutnya ada metacognitive knowledge gitu, yang sejauh mana individu bergantung pada apa yang sudah diketahui tentang diri sendiri, orang lain, tugas, strategi, dan ketika terlibat dalam proses menghasilkan kerangka kerja yang berfokus pada menafsirkan, merencanakan, dan menerapkan tujuan untuk mengelola lingkungan yang berubah. Lalu selanjutnya ada metacognitive experience, yang apa? Sejauh mana individu bergantung pada pengalaman istimewa, emosi, memori, dan intuisi sebagai sumber daya gitu.
Lalu selanjutnya ialah metacognitive choice. Apa sih maksudnya? Maksudnya itu sejauh mana individu terlibat dalam proses secara aktif dan memilih yang terbaik dari berbagai kerangka kerja dalam menafsirkan, merencanakan, dan mengimplementasikan respon untuk tujuan mengelola lingkungan yang berubah gitu. Lalu yang terakhir ialah monitoring, yang mana monitoring itu yaitu mencari dan menggunakan umpan balik untuk mengevaluasi kembali apa yang kita lakukan tadi gitu. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan ada ya beberapa faktor yang dapat mendorong munculnya kewirausahaan, yaitu kewirausahaan ditentukan oleh motif berprestasi, optimisme, sikap nilai, dan status kewirausahaan atau keberhasilan. Jadi munculnya wirausaha yang maksudnya suksesnya wirausaha itu bisa ditentukan dengan apa ya, motifnya dia, optimisnya dia seperti apa gitu. Lalu pada dasarnya perilaku kewirausahaan dipengaruhi oleh dua faktor. Nah, faktor yang pertama adalah faktor internal dan eksternal, yang mana faktor internal yaitu meliputi hak kepemilikan, kemampuan, kompetensi, dan insentif. Yang kedua faktor eksternal, yang mana meliputi lingkungan gitu. Yang pertama itu dari kita sendiri, kita mau berkorban, kita mau, maksudnya mau sayah, mau intinya mau gitu, mau itu dalam artian kita bisa mempunyai konsekuensi, kita bisa untung, kita bisa buntung gitu, maksudnya kita bisa rugi gitu. Kita harus meyakinkan diri sendiri kalau kita mau, ada kemauan kan akan bekerja keras dan bisa menghasilkan cita-cita yang dicita-citakan gitu. Kalau eksternal mungkin lingkungan kita, ketika lingkungan kita mendukung, kita akan apa ya, semangat gitu. Misal keluarga kita mendukung bisnis kita akan apa ya, lebih semangat, wah ada yang mendukung. Misal pun kalau nggak didukung, pasti kita akan mempunyai apa ya, semangat kita turun gitu. Seperti itu. Mungkin cukup itu yang saya sampaikan, sedikit ya pemaparan yang saya buat, yang saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian yang mendengarkan. Apabila ada apa ya, kesalahan atau tingkah laku dan tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, Allahumma fiqil aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.